الله وبركاته. البدء بالقبول لحضرة النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاء ملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أدهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua besok bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan bersama dengan beliau-beliau itu ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pertemuan malam kedua malam ini dari awal bulan Mei ini 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Kita mudah-mudahan senantiasa oleh Allah SWT kita semua diberi kesehatan sehingga aktivitas yang kita amalkan, khususnya perintah-perintah Allah dan Rasulullah, dapat kita laksanakan dengan sempurna dan
bisa dilaksanakan dengan penuh keikhlasan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada malam ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Sekarang ada yang ada di Madinah, sebagian sudah masuk Mekah untuk persiapan melaksanakan ibadah haji, tapi sebagian besar masuk Mekah sudah mereka melaksanakan umrah. Kebetulan pelaksanaan haji itu bagi hamba Allah, orang yang Islam, beragama Islam, diwajibkan seumur hidup satu kali melaksanakan haji dan juga umrah. Jadi kalau melaksanakan haji lebih dari satu kali itu statusnya sudah sunnah itu. Maksudnya untuk melaksanakannya sudah sunnah. Karena yang diwajibkan hanya satu kali seumur hidup orang yang beragama Islam, umat Muhammad termasuk kita semua. Kebetulan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan haji itu dimulai dari bulan Syawal. Ini malam ini kita sudah ada di akhir Dzulqa'dah ya. Insyaallah Dzulhijjah itu sudah malam Senin, besok tanggal 1 Dzulhijjah insyaallah. Jadi hari ini kita ada di posisi tanggal 29 atau 28. Ya kalau malam Senin 30 berarti sekarang 28, malam Minggu malam 29, malam Senin 30. Tapi kebetulan dalam bulan Qamariyah itu kita harus tahu ya. Mungkin 29 hari dan mungkin 30 hari. Andai kata Senin ini termasuk ke 30 tapi plus masuk satu Dzulhijjah, berarti Dzulqa'dahnya hanya 29 hari. Beda dengan Syamsiah. Syamsiah itu yang Masehi itu bulannya ada 4 macam. Kadang-kadang 31 hari maksudnya. Baru nanti satu berikutnya awal bulan. Kadang juga 30 hari maksudnya, baru besoknya tanggal 1. Tapi juga kadang 29 hari, berarti besoknya tanggal 1. Bahkan ada yang 28 hari, baru besoknya tanggal 1. Berarti kalau 28 kan berarti satu bulannya hanya 28 hari. Tapi kalau Qamariyah hanya 2, mungkin 29 hari, mungkin 30. Insyaallah ini hasil kemarin kajian dari ilmu hisab, tapi besok akan mengadakan ru'yatul hilal itu di berbagai daerah untuk menentukan wilayah Indonesia, maksudnya tentang 10 Dzulhijjah itu ditentukan dari tanggal 1-nya. Berarti kalau tanggal 1 dimulai, misalnya besok itu kelihatannya kalau tanggal malam Senin itu sudah bulan 6 derajat di atas ufuk gitu. Imkanur ru'yah bisa, kemungkinan bisa. Jadi kita andai kata tetap besok Senin tanggal 1, tinggal dihitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kalau Senin tanggal 1 berarti nanti hari rayanya tanggal 10, berarti hari Rabu. Kemarin sudah saya sampaikan tentang kaitannya dengan puasa Arafah itu. Berarti tanggal 9 Arafah, hari Selasa itu. Tapi informasi yang saya terima untuk di Saudi itu Arafahnya Senin. Informasinya deh. Kenyataannya kita lihat besok.
Andai kata Senin itu wukufnya jamaah haji, kapasitasnya wukuf dan menjadi ibadah yang berkualitas itu, andai kata Jumat wukufnya haji akbar namanya. Tapi kalau Senin bukan haji akbar, cuman di bawah haji akbar. Jadi ada 2 hari yang diutamakan untuk jamaah haji yang wukuf, terutama hari Jumat wukuf tanggal 9 Dzulhijjah dan hari Senin. Tapi yang hari Jumat, kalau wukuf hari Jumat termasuk haji akbar, sama dengan haji minimal 3 kali. Bahkan ada kaul yang menyampaikan kalau haji akbar itu pahalanya berbanding dengan 7 kali. Haji akbar itu harus dititeni oleh kita di 8 tahun. Tiap perputarannya, tiap di 8 tahun itu ada haji akbar. Jadi andai kata besok Senin, berarti itu kadar wukufnya tetap di bawah haji akbar, tetap di bawah hari Jumat, tapi ranking 2 itu. Kalau ranking 1 Jumat, ranking 2 Senin, dan yang lain-lain itu di bawahnya semua. Kualitas wukufnya maksud saya. Jadi begini, di dalam ilmu agama itu ada pemahaman berklasifikasi namanya. Ada hari yang utama, ada tempat yang utama aja. Tempat yang utama pernah saya sampaikan bagi kita umat Islam. Yang utama itu kalau di tanah sini, tempat ibadah ini, tempat masjid ini, artinya terutama masjid atau musola. Tetapi musola kalau diwakafkan bisa iktikaf seperti di sini ini, karena musola Al-Hidayah sudah wakaf misalnya, bisa iktikaf di sini walaupun tidak dinamakan masjid. Masjid itu pada dasarnya kan masjid jami namanya. Untuk berjamaah jami itu minimal 40 orang tadi untuk sholat Jumat. Nah, tempat ibadah ini kualitasnya dengan di luar tempat ibadah beda. Bahkan kalau tempat ibadah seperti masjid, kita kalau masuk itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid kok. Kan begitu. Artinya kita tidak boleh langsung duduk. Kalau di masjid itu masuk niat ingsun sholat sunnah rakaat ini tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk rumah tidak ada tahiyatul rumah, itu tidak ada. Apalagi di lapangan. Makanya masalah ini harus tahu kita. Sholat hari raya di luar itu bagus, katanya orang sini syiar. Tapi untuk orang yang sholat, yang bagus itu di masjid. Kalau di masjid itu sholat hari raya ya. 1 bisa tahiyatul masjid, 2 niat iktikaf di masjid, 3 sholat hari raya. Gitulah. Ada 3 bahkan. Kalau di lapangan hanya 1, hanya sholat hari raya saja. Berjamaah namanya, sama. Tapi kalau di masjid fungsinya 3. 1 untuk tahiyatul masjid, 2 bisa iktikaf di masjid niatnya, 3 bisa berjamaah sholat hari raya. Jadi besok itu saya bukan melarang orang mau sholat di lapangan, di jalan, monggo. Tapi kalau mau cari kualitas ya ke masjid saja. Karena di masjid pilihannya banyak. Bisa tahiyatul masjid, bisa iktikaf masjid, bisa sholat hari raya. Tapi kalau di lapangan kan tidak ada tahiyatul lapangan. Ngormat lapangan kan tidak ada. Apalagi ngormat jalan. Tidak ada itu. Apalagi ini iktikaf di jalan. Tidak ada. Ya ini kalau ingin tahu supaya kita bisa kalau sholat berjamaah itu likur kan gitu. Tapi kalau sendirian kan 1. Jadi kita pemahaman ini menjadi pedoman bagi kita untuk bahwa diri kita itu faqih namanya. Orang ngerti agama. Orang termasuk orang yang mengerti agama karena bisa memilih untuk ibadahnya sendiri itu yang bagus gimana kan gitu. Sekarang kalau di luar Indonesia yang paling afdol itu ada 3 sebetulnya.
Indonesia ini dengan Indonesia ya, Indonesia terus Masjidil Aqsa Palestina dan Masjidil Haram. Bahkan 4 Masjidil Haram pahalanya 100.000 kalau sholat berjamaah. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Kalau di sini 17. Kan begitu. Jadi kalau di Masjidil Haram itu berjamaah langsung dapat 100.000 derajat. Masjidil Haram. Jadi kalau 5 kali berarti 500.000 derajat sholat berjamaah saja itu. 5 waktu sholat. Tapi kalau di Masjid Nabawi hanya 1.000. Tapi kalau di Masjidil Aqsa hanya 500. Tapi kalau di Langgar Hidayah ya 17. Di Masjid Agung 17 kan gitu saja. Ini klasifikasi tempat maksudnya. Tingkatan-tingkatan kualitas supaya kita tahu. Kemudian ibadah kepada Allah yang seumur hidup, yang wajib kan hanya haji. Seumur hidup lah 1 kali wajibnya. Haji dan umrah. Umrah sendiri wajibnya 1 kali, haji sendiri 1 kali. Tapi yang bulanan, yang tahunan, hari puasa. Kita melaksanakan ibadah 1 tahun sekali puasa, bulan puasa. 1 tahun sekali wajib. Tapi kalau seumur hidup haji dan umrah bagi masing-masing individu. Tapi kalau yang namanya mingguan ya sholat Jumat itu khususnya bapak-bapak. Tapi kalau yang harian umum bapak-bapak, ibu-ibu 5 kali sehari semalam 5 waktu. Nah di sini titik-titik yang saya sampaikan ini kan sudah diamalkan oleh semua orang dan juga difahami semua orang, paham bahwa haji itu seumur hidup sekali. Pak, karena ada rezeki berangkat lagi ya monggo, itu sunnah saja. Keduanya sunnah, baik itu haji maupun umrah. Di dalam Al-Quran dikatakan untuk umat Muhammad termasuk kita semua, nanti suratnya dicari. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan itu karena Allah, 'alan nasi wajib atas manusia, hijjul baiti menunaikan ibadah haji di Baitullah. Manusianya siapa? Man, orang, istata'a yang mampu, ilaihi untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah, sabila, PP, berangkat pulang. Perjalanannya bisa untuk ke sana sehat, pulang juga sehat. Itu sampai di Mekah wajib melaksanakan ibadah haji. Siapa saja umat Muhammad termasuk kita, kalau mampu fisik dan juga biaya untuk transportnya, maka wajib. Ada jemaah yang tanya pada saya, ada orang badannya sehat, uangnya ada, tapi memikirkan anaknya katanya. Karena anaknya belum mentas, anaknya belum nikah, anaknya belum lulus. Itu tidak ada kaitannya hukum itu. Tidak ada kaitannya dengan anak yang sekolah, anak yang belum nikah, anak belum punya rumah. Tidak ada kaitannya kewajiban haji itu. Jadi bagaimana maksudnya? Wajib saja bagi orang yang sudah punya biaya untuk berangkat, dia sehat. Walaupun anaknya belum punya rumah, tidak masalah. Tapi kalau yang diutamakan anaknya harus punya rumah, itu malah dosa. Uang untuk haji tidak digunakan untuk bayar haji, untuk berangkat haji, tapi untuk beli rumah karena untuk anaknya, malah dosa. Statusnya dia, statusnya bapak yang belum menunaikan haji kebetulan bisa berangkat, lahir batin sehat fisiknya, uangnya ada, yang dipikir lainnya, yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban maksud saya. Ya. Nah ini banyak yang tidak paham masalahnya.
Saya terangkan, ya kalau sudah haji, rezeki ada, anaknya belikan rumah kalau memang punya uang untuk belikan anak. Apalagi sampean itu, udah Pak belum punya, wah itu lain lagi malah. Urusan mobilnya harus dijual kalau memang mau berangkat haji. Kan begitu. Kalau ada lagi cuma adanya mobil, dia sudah sehat fisiknya, uang nilainya bahkan untuk sekalian dengan istrinya, ya jual saja. Besok datang Mekah beli lagi mobil kan gitu. Yang penting ke Mekahnya dipenuhi dulu rukun Islamnya maksud saya. Soalnya beli mobil itu tidak masuk rukun Islam. Apalagi belikan pondok kepada anak-anak. Orang tua itu tidak wajib membuatkan rumah untuk anak. Tidak wajib. Memberi makan untuk anak tidak wajib. Kalau sudah akil balik. Dalam Islam begitu. Kalau ada orang tua merasa bertanggung jawab anaknya harus sehat, itu sedekahnya orang tua itu. Sudah akil balik lah, sudah akil balik. Katakanlah umur 15 tahun, orang tua itu sudah tidak berkewajiban loh ngasih makan, apalagi belikan rumah. Andai kata ada orang tua tidak mau ngasih makan anak yang sudah akil balik, tidak dosa. Tidak dosa. Secara agama sudah tidak dosa. Oh, kalau ada orang tua bertanggung jawab untuk mensekolahkan, lain lagi ceritanya. Mensekolahkan itu memang yang wajib bagi orang tua harus memasukkan pemahaman Islam kepada anak tadi. Akidahnya benar, syariatnya benar kan gitu. Itu kalau sudah lepas semua, tidak ada kewajiban untuk orang tua. Nah, enggak Pak ini masih belum lulus. Oh ya itu monggo. Itu perjuangan orang tua namanya. Itu sedekahnya orang tua pada anaknya sampai mentas sampai itu lain lagi itu. Sedekahnya orang tua pada anak bukan hanya sedekah betul. Mulai dari dalam perut sampai lahir, sampai balita, sampai akil balik, orang tua memikirkan anak kan begitu. Cuman kaitannya dengan hukum tadi itu ada waktunya, ada batasnya. Kalau sudah akil balik, orang tua sudah gugur kewajibannya. Yang wajib bagi bapak dan ibu pada anak-anak umur 10 tahun harus disuruh melaksanakan sholat. Orang Islam ini, kalau anak itu tidak melaksanakan sholat boleh ditakzir itu, dikasih dinda, dicewer lah. Nah, pendidikan seperti ini dalam Islam diajarkan, tetapi diartikan oleh orang umum sekarang kalau menjewer anak didik itu kan mudorot. Ya kalau mudorot tidak boleh dalam Islam, tapi kalau sekedar memberi peringatan harus. Sekarang umur 10 tahun disuruh sholat dah jewer saja kan gitu. Bahkan kalau bahasa Arabnya itu boleh dipukul, tapi jangan sampai mudorot pada anak itu. Kalau disuruh sholat tidak mau, itu umur 10 tahun, belum akil balik itu. Kalau sudah akil balik, semua yang berkaitan dengan kewajiban orang tua pada anak sudah gugur. Kemudian anak kalau tidak sholat, orang tua harus memerintahkan, kan gitu. Kembali kepada urusan haji tadi, monggo. Haji itu pertama harus diyakini bahwa ibadah haji seumur hidup sekali bagi masing-masing individu Islam, baik laki-laki maupun perempuan, itu seumur hidup sekali saja. Itu diwajibkan dalam keyakinan kita itu adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam itu syahadat, ya, syahadatain, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian bayar zakat bagi orang yang mampu tentunya sama. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah puasa Ramadan
Yang kelima adalah ibadah haji. 5 pondasi ini di dalam hadis dikatakan itu pondasi agama Islam ada 5. 1 syahadatain, 2 iqamus shalah, 3 bayar zakat, 4 puasa Ramadan, 5 ibadah haji. Dari 5 ini kumpulnya pada 1 sebetulnya, sholat. Syahadat itu ada di dalam sholat. Kemudian zakat juga ada di dalam sholat. Maksud saya, orang menunaikan sholat itu meluangkan waktu, 1. Yang kedua, mendoakan saudara di luar sholat, muslimin muslimat lah. Berarti itu zakat, kepedulian sosial orang yang ibadah kepada Allah untuk orang lain. Wujudnya adalah 1, meluangkan waktu dirinya untuk menyembah kepada Allah, termasuk zakat. Yang kedua, mendoakan saudaranya yang sedang di luar, bahkan di luar diri sendiri, bahkan di luar waris, bahkan di luar negara, tapi beda sama akidahnya, didoakan dalam sholat. Yang keempat, yang kelima haji. Orang sholat itu harus menghadap kiblat. Intinya orang haji itu juga tawaf 7 kali di Ka'bah, di kiblat itu. Intinya pusarnya di situ. Namanya asnya ya. Jadi kalau orang sholat tidak menghadap ke kiblat, tidak sah sholatnya. Jadi 5 rukun Islam itu ada dalam sholat. Makanya Nabi mengatakan awwalu ma bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, kan gitu. Pertama yang wajib dihisab oleh Allah adalah besok di akhirat adalah sholat. As-sholah, ya sholat. Pertama yang oleh Allah diperiksa sholatnya. Ya karena mengcover dari 4 rukun Islam tadi. Syahadat ada dalam sholat, zakat ada dalam sholat. Sholat itu sendiri ada, ya memang menjadi rukun yang kedua kan, syahadat terus sholat. Jadi syahadatain itu ada dalam sholat. 1, 2. Kemudian yang ketiga zakat, ada dalam sholat zakat. Meluangkan waktu untuk menyembah Allah dan mendoakan orang lain. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu kan mendoakan orang lain. Yang terakhir adalah puasa. Yang keempat, orang sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus puasa. Orang sholat mulai takbir sampai golok salam itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus puasa. Yang terakhir ibadah haji, karena orang yang sholat harus menghadap kiblat. Saya ulangi kembali, berarti rukun Islam yang 1 sampai 5 itu tercover dalam sholat. Lah kaitannya dengan saudara-saudara kita sekarang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Intinya beliau-beliau itu menunggu besok tanggal 9 untuk wukuf di Arafah. Kalau jemaah haji dari Indonesia tanggal 8 Dzulhijjah, bulan haji maksudnya. Bulan haji kurang 2 hari, tanggal 10-nya, tanggal 8 setelah zuhur sudah dipersiapkan menuju ke Arafah. Sampai di Arafah malam 9, di situ 9 ba'da zuhur niat wukuf sudah di Arafah. Nanti setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, keluar menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah itu
niat mabit nginep di sana sambil mengambil kerikil batu-batu kecil untuk melontar jumroh besok tanggal 10 di Jumratul Aqabah. Besok lusanya tanggal 11 Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqabah. Kalau ikut nafar Syawal, awal hanya sampai tanggal 12. Melontar Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqabah. Tapi kalau ikut nafar Sani sampai tanggal 13. Melontar jumrah balang namanya, balang jumrah. Itu Jumratul Ula, Jumratul Usta, Jumratul Aqabah. Kalau yang sudah ke Mekah pasti sudah hafal itu. Nah, intinya sebetulnya melaksanakan haji itu waktunya cuma 5 hari. Wukuf, terus menuju ke Mina, mampir di Musdalifah, ya. Tanggal 9 itu wukuf, tanggal 10 Jumratul Aqabah, terus tanggal 11, 12, 13. Jadi 5 hari. Intinya orang ibadah haji itu yang menyita waktu, menghabiskan waktu hanya 5 hari. Kenapa kok sampai 40 hari, bahkan ada yang 42 hari jamaah haji? Itu katanya nanti di waktu yang akan datang itu mau diperhitungkan kembali, jamaah haji itu tidak sampai 40 hari. Makanya yang menjadi persoalan mungkin kaitannya dengan itulah, jamaah haji dari Indonesia itu tidak hanya fokus untuk menunaikan haji semata, tetapi ingin ziarah ke Rasulullah itu. Akhirnya dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama menuju ke Madinah, ziarah dulu, sekaligus melaksanakan berjamaah 40 waktu. Namanya arba'in. Itu seminggu di sana, di Madinah. Terus menuju ke Mekah. Di Mekah itu sambil menunggu waktu untuk melaksanakan wukuf. Nah, yang paling banyak waktunya dari Madinah ke Mekah menunggu wukuf itu lama. Andai kata itu bisa dipersempit lagi, tidak banyak waktunya, cepat nanti. Jamaah haji dari Indonesia itu ya 30 hari aja bisa terlaksana itu. Ya cuman kaitannya juga dengan transportasinya. Karena 1 kali kloter itu kalau dari Solo itu 24 jam itu 3 kloter. Misalnya jam 6 pagi, nanti jam 1, 2, jam 1 siang apa jam 2 siang, nanti jam 8 malam kan gitu. Jadi kaitannya dengan kendaraan yang dari embarkasinya, ya terutama pesawat itu. Tapi kalau nanti dipercepat lagi, otomatis itu bisa 4 kali paling tidak dalam 24 jam dari Solo. Bukan 24 jam, hanya 3 kali. Pada 3 kali itu kalau isi 350 berarti sudah 1000 orang. Kalau tidak salah di Solo ini sekarang 82 kloter apa gimana? Dikalikan 350 kali 82 kalau tidak salah. 82 pada 81. Yang jelas ini jamaah haji sudah lebih dari separuh menuju ke Mekah. Yang dari Madinah sudah menuju ke Mekah, tiap hari surut Madinah itu menuju Mekah. Yang dari Indonesia langsung ke Mekah, tidak ke Madinah dulu. Kalau yang gelombang pertama kemarin ke Madinah 8 hari masing-masing sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak kloter. Ini kaitannya dengan ibadah juga.
Ada ilmunya. Kalau haji itu ada 3 macam. Ada namanya haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Ifrad namanya. Ifrad itu haji yang nomor 1 itu, tanpa kena dinda, tidak kena dam maksudnya, karena ifrad dia. Mulai ihram sampai selesai tawaf ifadah dia posisinya ihram. Terus ada haji namanya qiran. Qiran itu umroh dan hajinya bersamaan. Kemarin waktu jamaah haji yang tahun kemarin banyak yang dihalangi tidak boleh masuk ke Arafah itu, akhirnya yang bisa masuk itu ngambil haji qiran. Karena untuk masuk ke Masjidil Haram sulit. Haji qiran itu haji dan umrohnya bersama. Tapi kalau haji tamattu yang mayoritas dari Indonesia itu dari haji tamattu, umroh dulu baru nanti haji. Nah, kalau bisa haji itu ifrad itu yang nomor 1. Jadi dari awal ihram sampai selesai wukuf sampai ke Mina melontar Jamratul Aqabah, itu nanti bisa tahallul awal, itu namanya tahallul awal. Syukur bisa ifadah, tawaf ifadah di Mekah dan sa'i, selesai hajinya sudah. Ini baru lepas ihram, itu pakaian ihram itu tidak kena linda, harus bayar dam. Sekarang urunannya untuk dam itu mahal, 720 riyal. Kali 4 berapa itu? Ada, kalau ada yang bilang kali 4 berarti sekitar 700 kali 4 berarti berapa? 14 likur ya. Ya. Bahkan ada yang bilang 3 jutaan beli kambing kecil untuk dam. Itu yang haji tamattu, yang dari Indonesia itu. Haji ifrad itu tanpa kena dinda. Kalau sampai Mekah ihram langsung wukuf, setelah wukuf melontar Jamratul Aqabah, setelah itu pulang ke haram, tawaf ifadah namanya. Tawaf ifadah itu tawaf wajib, kemudian sa'i wajib juga, kemudian cukur, potong rambut. Potong rambut itu namanya tahallul. Nah, ini dilaksanakan oleh semua tim pembimbing manasik di berbagai KBIH itu, terutama yang dari pemerintah. Misalnya di Solo itu berapa kali gitu untuk persiapan berangkat untuk mengadakan manasik. Mungkin juga kalau ikut organisasi di luar pemerintah seperti KBIH yang ada, Al-Mabrur, apa ada lagi satunya di Solo itu banyak yang punya kelompok sendiri itu. Nah, kalau ada yang membimbing begitu, jamaah haji itu melaksanakan sholat dan hajinya itu tidak bingung di Mekah. Jadi memang harus ada yang pembimbing yang bisa menerjemahkan bahasa sana, kemudian tidak bingung, kemudian bisa berkomunikasi dengan orang sana, tidak bingung, sehat. Itu mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang dari sini yang sudah sepuh-sepuh untuk melaksanakan ibadah dikawal, itu malah bagus sekali itu. Dikawal. Karena bukan masalah tidak tahu, tapi mereka juga bingung. Arahnya itu kalau ke timur rasanya ke barat, kalau ke utara rasanya ke selatan, kan gitu. Bahkan banyak yang tua-tua kalau dilepas oleh yang muda-muda itu banyak yang hilang, ketinggalan itu loh. Mau pulang ke maktab itu, ke hotel bingung, akhirnya tersesat itu.
Jadi di Mekah itu tidak gampang ya, karena memang tempatnya juga ya mohon saja kepada Allah mudah-mudahan ditakdir ke Mekah itu masih waktu usia muda. Padahal kalau sudah tua itu memang rokoso itu. Rokosonya itu fisiknya dia tidak mumpuni. Karena ibadah haji itu bukan ibadah batiniyah saja, ritual semata, tetapi ibadah fisik. Kalau sehat terus hatinya plong itu wah enak di sana. Tapi kalau itu cuman ingin sehat saja, ternyata fisiknya loyo, tidak bisa apa-apa. Saya berapa kali ke sana, itu memang fakta itu. Saya tidak mau merendahkan orang yang, tapi memang saya bilang kalau memang bisa diusahakan usia agak muda. Kalau sudah tua itu kasihan temannya yang mau ngawal itu loh. Mulai dari rumah, hotel menuju ke masjid, dari masjid ke hotel itu harus diwaspadai betul itu. Soalnya orang kan beribu-ribu orang, jutaan keluar dari masjid itu keterisur sedikit itu sudah hilang. Lebih-lebih dari Indonesia itu orangnya kecil-kecil, jadi cepat hilang. Akhirnya ada tanda sekarang pakai jilbab atau kerudung yang seragam misalnya, ada tanda, ada tulisannya. Yaitu maksudnya kalau hilang dilesep di tengah-tengah orang yang beda badan itu kan memang dari kita dari Indonesia itu hilang sendiri itu, mendelep ya, tidak kelihatan. Jadi besok kalau ditakdirkan ke Mekah itu memang posisi diusahakan sehat gitu, karena ibadahnya bukan hanya melaksanakan haji semata, tetapi juga fisiknya harus mumpuni. Temperaturnya kan beda dari sini dan sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, gambaran sekilas ini, hikmah saya sampaikan ini bagian dari hikmah kewajiban menyempurnakan rukun Islam. Namanya ibadah haji itu. Kalau dalam sejarah itu, kalau mendengar panggilannya Nabi Ibrahim ketika oleh Allah diperintah untuk memanggil hamba Allah, kemudian yang dipanggil itu ikut merasakan dan bahkan kalau bahasa yang lebih sempurna itu ikut mendengarkan, itu pasti dipanggil oleh Allah ke Mekah, walaupun hanya umrah saja. Kan di dalam Al-Quran ada tahu dari awal, adzin fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu dawuhnya Allah, tapi didawuhkan kepada malaikat, kepada Nabi Ibrahim, supaya beliau itu memanggil hamba Allah termasuk kita, roh kita ya. Kalau masih zaman Nabi Ibrahim otomatis kita masih ada di sana, di alam barzah itu. Tapi kalau waktu itu mendengar panggilannya Nabi Ibrahim, itu informasi yang saya terima itu orang itu insya Allah bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah atau umrah kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini mudah-mudahan sekali lagi di bulan akhir Dzulqa'dah ini, insya Allah sekali lagi malam ini di malam 28, besok malam 29, malam Senin 30. Kalau terjadi Senin tanggal 1 berarti bulannya Dzulqa'dah hanya 29 untuk di sini lah. Kalau untuk di Mekah, informasi yang saya terima memang tanggal 1-nya itu minggu. Minggu besok malam berarti. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Seninnya
Ya, betul. Seninnya informasinya Senin lah. Ukuf di Arafah informasinya. Ya, kalau Senin ukuf di Arafah berarti di Mekah itu hari rayanya kan Selasa. Kalau di sini memang beda. Termasuk kemarin Idul Fitri itu di Mekah itu kalau tidak salah sama dengan yang di sini dilaksanakan Muhammadiyah itu. Hari apa kemarin? Jumat ya? Iya kan? Awak itu Sabtu ya? Rabu apa? Saya kemarin hari raya Idul Fitri itulah. Muhammadiyah itu Rabu ya. Awak itu Kamis ya. Kalau tidak salah gitu ya. Yang kemarin itulah. Beda. Jadi kalau di sini dengan Mekah itu terpaut waktunya 4 jam. Berarti ini di Mekah mau maghrib ini. Jam 5. Kurang seperti sudah menuju ke Masjidil Haram. Yang agak jauh naik bis sholawat. Yang dekat ya jalan kaki. Mau menuju Masjidil Haram sholat maghrib sampai Isya itu. Nanti setelah Isya baru pulang jemaah haji yang dari sini. Karena siang itu ada yang tidak bisa mengikuti, yang jauh maksud saya. Itu karena panas, tidak ikut ke Masjidil Haram. Duhur dan asar yang bisa diandalkan itu untuk maghrib dan Isya. Karena hawanya sudah agak mendung ya, tidak panas. Kebetulan saya punya keluarga itu sedang di sana. Berangkat dari sini kemarin tanggal 3 Mei, terbangnya tanggal 4. Kemarin hari Rabu, malam Rabu sudah sampai di Mekah. Karena ke Madinah dulu seminggu. Alhamdulillah katanya beda dengan dulu-dulu, lebih aman karena memang sekarang tidak boleh dari Indonesia itu memakai visa ziarah, visa kerja, visa macam-macam. Termasuk yang namanya furoda tidak ada. Tapi ada satu visa mujmal itu untuk khusus orang yang dipanggil oleh kerajaan. Bukan visa haji maksud saya. Jadi sekarang secara keseluruhan harus pakai visa haji. Jadi sekarang yang makelar-makelar yang membimbing jamaah haji umroh itu untuk masuk di musim haji itu tidak bisa sekarang. Lebih tertib sekarang di Mekah. Karena banyak kemarin melanggar itu. Ada dari mana gitu 42 ditangkap karena tidak pakai visa haji, tidak punya kartu nusuk. Akhirnya ditangkap, tapi dipulangkan. Ya tapi terus kehilangan kan dia tidak bisa haji. Bayarnya sudah banyak, mahal. Ya intinya tidak sampai ratusan. Kalau dulu ribuan itu yang pakai visa ziarah. Bisa ziarah, bisa umal, macam-macam. Pokoknya bisa ke Arafah haji kan itu. Alhamdulillah dari Indonesia ini jemaah haji banyak yang lebih merasakan lebih enak pelaksanaannya. Katanya cateringnya barang itu lebih bisa sesuai gitu loh dengan selera dari Indonesia. Catering itu makanan yang dimasak oleh tim dari sini, tapi karena tenaganya campuran, ada yang dari luar negeri. Kalau tidak mengikuti resep dari sini, untuk selera makanan itu banyak yang tidak cocok. Tapi sekarang informasinya alhamdulillah lebih cocok katanya, karena mungkin untuk resep makanan yang dikasihkan jemaah haji itu memang full dari Indonesia itu. Seleranya kan tidak sama.
Kalau India itu kan banyak kecutnya itu tinggi sekali. India itu. Iya. Apalagi yang namanya nasi bukhori itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini gambaran sekilas hikmah dari perjalanan jamaah haji, khususnya saudara kita yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Mudah-mudahan kita semua kapan-kapan dengan waktu yang Allah izinkan kita bisa menunaikan ibadah haji atau umrah di waktu-waktu yang akan datang. Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضايا الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. di